Oke, baiklah. Kita akan mulai. Kita buka Google Drive-nya, ya, Google Spreadsheet-nya. Kemudian juga adik-adik bisa menggunakan link yang sudah tertera dan sudah dijelaskan oleh guru. Oke, kita mulai. Kalau saya ini sudah bisa langsung kita menggunakan Google Spreadsheet-nya. Kalau adik-adik bisa menggunakan linknya, ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, kalau adik-adik melalui link, kalau saya langsung, ya, karena sudah kita buatkan, ya. Oke, kalau sudah terbuka mungkin muncul yang seperti ini. Kita akan mulai. Untuk pertemuan pertama, ya, apa yang harus kita persiapkan, yaitu satu, adik-adik harus mengerti kolom, ya. Kemudian mengerti baris, di mana itu baris, di mana itu kolom. Kemudian sel, ya, sel ini kurang satu hurufnya. Kemudian mengerti ring, kemudian simbol aritmatik, ya. Kemudian kita dapat menggunakan fungsi statistika. Oke, kita mulai dari yang pertama, ya. Kalau kita buka, jadi untuk mengetahui kolom bagaimana di dalam menggunakan aplikasi spreadsheet ini, kita sudah tampil, ya, bahwa layar atau lembar kerja yang ada pada spreadsheet ini sama dengan yang di Excel, ya. Cuman ini yang versinya online. Jadi adik-adik kalau mengisi di spreadsheet ini nanti sudah bisa langsung masuk apa yang adik-adik kerjakan. Oke, kita mulai, ya. Yang pertama, adik-adik harus mengetahui, ya, harus mengetahui kolom di mana itu kolom, di mana itu baris. Oke, kita di sini pada lembar kerja di sini terdapat huruf dan juga terdapat angka. Ya, jadi di sini huruf itulah yang dimaksud dengan kolom, sedangkan yang angka di sini ini disebut baris. Oke, kemudian, nah inilah, ya. Jadi tandanya kolom itu ditandai dengan huruf, sedangkan baris ditandai dengan angka. Oke, bisa dipahami, ya. Oke, ya. Kemudian di sini, ya, sel. Sel itu pengertiannya perpaduan antara kolom dengan baris. Ya, maksudnya begini, ya. Ini kan kolom, ya. Kolomnya kolom J. Kemudian di sini barisnya baris 8. Nah, ini ketemu garis ini. Kalau kita tarik garis ke bawah, ya, kolom, kemudian yang 8, baris 8 ini kita tarik juga, maka akan ketemunya di sini. Kalau sudah ketemu di sini, nah di sini titiknya, itulah yang disebut dengan sel. Jadi penamaannya sel itu, ya, ini ada namanya juga. Kalau kita di sini kolomnya kolom C, di sini ini 8, maka akan digabungkan jadinya C8. Makanya pengertian tadi, sel adalah perpaduan antara kolom dan baris. Jadi kolom dulu baru baris. Kita lihat di mana untuk mengetahui ini, bahwa di sini adalah kolom sel, ya. Sel yang dimaksud sel di sini ini di sini. Nah, ini. Jadi ketemu ini, ya, yaitu kolom J8. Kalau kita pindah lagi ke sini, nah ini ketemu, pasti ada di sini. Kolom apa? I2. Di sini kolomnya I, di sini barisnya kedua. Jadilah itu yang disebut dengan sel, ya. Oke, nanti kita menggunakannya di sini menggunakan sel. Oke, kemudian kalau sudah dipahami, ya. Nah, kalau kurang, oke, ya, ini. Nah, kalau kita klik di sini, ini pasti muncul. Ini kolomnya kolom K. Yang di sini ini barisnya baris 4. Jadi selnya berapa? K4.
Ya, pasti muncul sudah. Meskipun ada klik di sini, pasti muncul di sini. Nah, ini berapa? I11. Kita lihat. Ini I, ini 11. Ya, kolomnya kolom I, barisnya baris 11. Jadi ketemu I11. Oke ya. Kita lanjut ya. Kemudian kita ring ya, ring. Ini sudah, kemudian kita ring ya. Ring. Apa yang dimaksud ring? Ring itu sekumpulan beberapa baris. Nanti kita akan menggunakan ini ya. Untuk fungsi statistik pasti menggunakan ini ya. Oke, nanti di pertemuan kedua ada lagi ya. Oke. Ring. Apa ring itu? Ring adalah sekumpulan beberapa sel. Kita lihat ya. Ini kalau kita lihat ada yang secara horizontal ada, secara vertikal ada. Ya, jadi kalau kita klik di sini, nah inilah yang disebut dengan ring, kumpulan beberapa sel. Sel ini, sel ini, sel ini, sel ini. Tapi di sini secara horizontal, ya, mendatar ya. Nah, ikut dalam satu baris ini. Tapi kolomnya beda, ya. Satu baris beberapa kolom ini kan ya. Kolom I, kolom J, kolom K, kolom L. Oke, kemudian di sini barisnya tetap ya, baris 4. Jadi kalau dibaca berapa sel ini? Ada 4 sel kan? I 4, J 4, K 4, L 4. Bagaimana caranya di sini? Di sini akan diketahui juga. Kita lihat, kalau di sini sudah kita klik seperti ini, nah, maka ini adalah apa? Ringnya, kumpulannya sel. Jadi di sini akan terbaca di sini I4. Nah, kok ada titik 2? Nah, ini artinya sampai. I4 titik 2 ini artinya sampai. Ya. Sampai berapa? Sampai L4. Jadi ini tidak usah disebut sudah. Ya. Jadi I4 sampai L4. Oke ya. Oke, kemudian juga ada yang seperti ini. Nah, seperti ini. Ini dalam satu kolom cuman beberapa baris. Dimulai dari I4 ya. Ini titik 2 sampai berapa? I14. Nah, ketemu gak ya? Nah, nanti kalau kita mau menggunakan fungsi ini pasti harus pakai ini ya. Meskipun tidak pakai ini, kalau nanti mahir untuk di aritmatikanya tidak apa-apa ya. Tapi harus mengetahui rumus-rumus. Mungkin adik-adik pernah sudah belajar di kelas sebelumnya ya, kelas 2 mengenai tentang rata-rata itu ya. Kemudian menjumlahkan median. Itu kita aplikasikan di sini. Oke, kemudian di sini ini secara vertikal ya, dalam satu kolom tapi beberapa baris. Ada yang tadi apa itu? Satu baris beberapa kolom. Nah, ini nanti kalau isi data ini enak menjumlahkan, tidak usah harus menghitung begini. Nah, nanti akan ketemu ya. Oke, kita lanjut ya. Setelah ini kita masuk kepada simbol aritmatik. Nah, simbol aritmatik itu operator matematika. Ya, mungkin adik-adik sudah pernah belajar apa saja di situ. Di sini ada simbolnya apa? Kalau di matematika pasti ada plus kan ya? Ada plus. Oke, kalau di Excel ini plus langsung jadi penggunaan ini. Kasih tanda petik saja. Oke ya. Plus, kemudian juga ada min ya. Kemudian juga ada min. Min. Nah, oke. Kemudian juga ada perkalian. Nah, di dalam Excel untuk perkalian ini kita tidak menggunakan X ya simbolnya, melainkan menggunakan apa? Bintang. Nah, ini ya, bintang. Ini untuk perkalian. Ini simbolnya kalau kita mau pakai di pengolah angka ya, seperti di Excel atau di Google Spreadsheet. Kemudian juga ada pembagian. Kadang ada yang nulis pembagian itu menggunakan titik 2 ya. Nah, ini. Tapi kalau di Excel kita simbolnya menggunakan garis miring ya.
Jadi untuk yang titik 2 itu tadi sudah digunakan untuk apa? Untuk ring ya. Untuk ring apa? Sekumpulan beberapa sel ya. Seperti tadi contohnya apa? I4.2 sampai L4 itu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Kemudian di sini simbolnya ada apa lagi? Kemudian di sini ada simbolnya pemangkatan. Nah, ini ya, pemangkatan seperti ini ditulis. Kita mungkin apa cara yang digunakan ya untuk mengolah data ini untuk pemangkatan simbolnya. Kemudian di sini juga ada apa? Sama dengan juga ada ya. Sama dengan juga ada. Nah, ini dipakai sama dengan juga. Ini ada simbol aritmetiknya. Oke, kemudian di sini ini contoh ya. Contoh bagaimana kita menggunakan simbol aritmetik ya. Saya akan kasih contoh di sebelah saja ya. Biar tidak terlalu banyak, biar juga akan tampil. Oke, bagaimana menggunakan aritmetik ya? Untuk menggunakan ya rumus ya atau fungsi di dalam aplikasi pengolah angka ya. Ini harus didahului dengan sama dengan. Misalnya di sini saya punya data seperti ini. Misalnya datanya rapot di situ berapa? 70 ya. 80, 70, 75, 80, 70. Nah, ini cukup ya. Coba kita lihat ya. Misalnya kita menggunakan plus. Caranya kita ambil apa ini mau kita ambil satu saja contoh ya. Jadi untuk menggunakannya misalnya saya pakai yang ini 80. Ini ada di sel berapa ini? Nah, gimana? Nah, ya. Jangan lupa lagi tadi harus kalau kita merujuk ini ya. I kolomnya kolom I, barisnya di mana ini? Barisnya baris 5. Berarti ada di sel berapa? I5. Kalau kita ini nanti 80 kita kurangi 70 yang di sini. Nah, ini untuk menggunakannya. Oke, hasilnya ya kita taruh di sini misalnya di sini hasil. Saya ketik hasil. Nah, saya luruskan biar ketemu. 80 tadi ini. Sel berapa ini? Sel I5. Ya, I5. Misalnya saya tambah dengan 70 ini, yang 70 sini. Ini sel berapa ini? I9. Kita coba. Ya, dimulai dengan sama dengan wis. Mana sama dengan oh ya. Ini sama dengan ya. Nah, di sini tadi apa? Sel I5. Mau diketik oke, langsung diklik juga tidak apa-apa. Nah, ini langsung muncul. Kemudian kita operatornya menggunakan apa tadi? Plus. Wis. Nah, ini plus ya. Nah, kita ditambah ini. Nah, ya. Selesai. Jadi ini ya, I5 sama dengan dulu, jangan lupa ya. Ini apa? Wajib ya, harus didahului dengan sama dengan. Sama dengan I5 ditambah I9. Nah, kalau sudah kita tekan enter, akan ketemu hasilnya. Oke, silahkan boleh dicoba untuk menggunakan yang lainnya. Kalau kita nanti mana mau pengurangan, oke, tidak apa-apa. Kita ganti saja di sini sudah. Sama dengan nah, kemudian berapa? Nah, ini ya. Ini apa? Sum. Nah, ini nanti ke sini ya. Ini untuk simbol matematika dulu ya. 80 dikurangi. Nah, dikurangi. Oh, ini ya, 70. Nah, kemudian kita tekan enter. Jadi hasilnya 10. Berarti 80 dikurangi 70. Oke ya. Jadi bisa dicoba untuk yang lain. Kemudian di sini juga nanti menggunakan rumus statistik. Oke ya. Tadi rumus statistik itu pasti apa? Ada apa saja di situ? Rumusnya apa? Fungsinya ada assume ya. Kemudian ada average ya. Oke, huruf besar semua tidak apa-apa terbaca.
rage. Nah, ini ya. Kemudian ada max, ada min, ada con. Oke ya. Jadi di sini untuk fungsinya ya, kegunaannya bisa dibaca sendiri, yang apa, bahan bacaan itu yang sudah saya share juga ya. Oke, sum ini gunanya untuk menjumlahkan ya. Jadi kalau kita misalnya saya punya data seperti ini, ada kan, buat apa datanya ini banyak seperti ini mau dijumlahkan ya, kan buang-buang tenaga kan begitu kan. Tapi di sini kalau sudah menggunakan Excel ya, ini kita ini tidak usah, hanya tinggal memasukkan fungsinya ini sum. Sum gunanya untuk apa? Menjumlahkan. Untuk mau menjumlahkan ini tidak harus satu-satu. Ini 70 tambah 80 tambah 70 tambah 50 tambah 80 tambah 70 tambah 70 lagi. Ya banyak waktunya. Cuman kalau kita menggunakan fungsi ini, nah cuman hanya tinggal ketik saja, kita jumlahkan semuanya. Caranya bagaimana? Oke, untuk menggunakan rumus atau fungsi wajib apa tadi? Sama dengan. Oke, nah ini langsung muncul sudah ya. Ini enak. Enak ini. Dari berapa ini? Sum. Kemudian kita apa ini? Kelihatan ya. Nah, I4. Nah, ini ya. Dari sini sampai ke I berapa? I11, I10 ini ya. Nah, ini. Nah, kita cuma tinggal enter. Nah, selesai ya. Nah, bagaimana dengan yang untuk average ya? Average ini sama. Maksudnya kita hapus saja dulu sudah. Oke ya. Ini ya. Average kita sama dengan dulu. Mana sama dengannya? Oke, sama dengan. Nah, ini muncul ya. Oke ya. Jadi ini ketemu ini langsung. Oke. Nah, ini ya. Apa di sini average itu untuk mencari rata-rata. Ya, ini kalau banyak bisa dikurangi ya. Ini. Nah, misalnya kalau rata-rata itu 2 digit di belakang koma ini. 57 ini 2 digit di belakang koma. Dari depan koma. Pas. Jadi rata-ratanya di sini. 73,57. Oke, kemudian make. Make di sini ya. Make di sini mencari nilai tertinggi. Kita lihat. Kalau ya ini kan sedikit ya. Kalau nanti banyak bagaimana? Kan sulit kan? Ya, tinggal kita gunakan rumus ini saja. Make. Ya. Oke, nah ini ya. Make. Nah, nilai pertama ya pakai apa tadi? Ini ya. Tadi apa? Sampai. Kalau ring kan pasti ada sampai. Nah, oke ya. Klik. Nah, kok error. Nah, tinggal diklik saja di sini. Ini udah ya. Ini berapa ini? Nah, ini I4 sampai I10, ketik saja. I10. Ah, ketemu ya. Jadi nilai tertinggi ini 50, 80. Nah, ini ya. Nah, oke ya. Silakan adik-adik dicoba ya. Kemudian di sini yang terakhir ya. Terakhir itu min apa? Min dengan con. Min sama ya. Hampir seperti make, cuman fungsinya di sini min itu mencari nilai terendah. Kalau con di sini berapa? Nah, di sini con fungsinya apa? Mencari banyaknya data ya, bukan menjumlahkan ya, tapi menghitung banyaknya data. Kita lihat ya. Di sini kalau kita lihat ya secara di sini kalau kita pakai count ya. Count. Oh, ini ya. Nah, di sini lihat, atau kita seperti ini saja selesai. Kita enter ya. Nah, dapat 7 koma ya, kita hapus saja sudah. Jadi berapa banyaknya data? Kalau kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ada 7 ya. Itu. Nah, ini kemudian kita masuk ke praktek langsung ya di siklus ini. Nah, oke ya. Kita coba. Di sini ada datanya. Di sini KKM. Nah, ini ya 75. Oke, ini ada panduannya ya. Panduannya. Kolom NH isilah dengan menjumlahkan kolom TG dan UH kemudian dibagi 2 ya. Kalau kita jumlahkan berarti bagaimana? Oke ya.
Oke, kita coba ya. Sama dengan dulu tadi ya. Dijumlahkan ya. Oke, ini TG ini dijumlah berapa? Dijumlahkan dengan UH. Nah, ini ya. Kemudian dibagi 2. Ya. Nah, ini. Oke, kita enter. Berapa hasilnya ini? Udah ketemu hasilnya berapa? Kita coba besarkan ya. Jadi hasilnya 85 ini. Ya. Nah, ini ada muncul ya. Jadi E6 ditambah 6 harus dibagi. Nah, ini cara penggunaannya ya. Berarti harus apa? Dikasih tanda kurung. Oke, kita enter. Oke, ini tidak ketemu ini ya. Harus ganti. Nah, ini ya. Oke ya. Nah, caranya begini ya. Kalau coba tadi kalau tidak ada kurungnya bagaimana nanti hasilnya? Berapa ini? Nah, 120 dari mana 125? 80 ditambah 90. Kalau dibagi 2 jadi berapa? Akan 85. Berarti rumusnya salah ini. Ya. Ini coba ya. Nah, jadi rumusnya yang betul begini. Kemudian bagaimana? Apakah di sini harus saya masukkan satu persatu? Tidak. Tinggal tarik saja sudah. Nah, ini ya. Pasangkan ini ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita klik ya. Arahkan ini pointernya ke bawah sel ya, bawah tepi sel, kanan bawah tepi sel. Kemudian kita klik, jangan dilepas klikannya, kita tarik ke bawah. Langsung ini sudah ya dapat ya. Oke, jadi itu ya. Nih. Kemudian sumnya di mana? Oke ya. Kalau kita pakai sum bagaimana? Oke, kita lihat ya. Kita hapus dulu. Sama atau enggak? Nah, kita sama dengan, kemudian kita apa? Sum ya. Sum apa tadi fungsinya? Menjumlahkan. Oke ya. Yang dijumlahkan ini. Oke ya. Kemudian kita tutup kurung. Setelah dijumlahkan, perintahnya apa? Dibagi 2 ya. Oke. Sama ya, sama. Kemudian kita klik dan fokuskan, kemudian kita tarik ke bawah. Sama. Oke. Jadi silahkan sampai NR nanti ya. Sampai NR dulu. Kemudian nanti di pertemuan keduanya kita masuk ke keterangan. Oke, kemudian yang untuk jumlah tadi ya, yang dijumlahkan ini kan semua nilai yang di sini ya, untuk nilai apa ini harian ya. Berapa jumlahnya di sini ya? Tadi menggunakan apa? Menjumlahkan sum ya. Sum. Oke ya. Enak sekali ini langsung muncul nih. Nah, itu ya. Oh, ini masih belum ada ya. Oke, nah ya. Ini ya. Oke, jadi di situ ya. Ini fungsinya. Oke, saya hitamkan dulu biar ketemu nanti ya. Oke, ini Pak sudah. Oke ya, jadi ini. Nah, untuk ini bagaimana? Dan selanjutnya, nah, kita tinggal tarik saja sudah. Ketika diklik ya, kita tarik. Nah, ada di bawah tepi sel. Kalau sudah muncul plus ini, kita tarik ke sini. Nah, oke ya. Kemudian yang di bawahnya rata-rata apa tadi? Menggunakan fungsi average. Wis, sama dengannya ya, lupa. Oke, sama dengan dulu. Oke, average. Kemudian apa setelah average? Nah, ini sudah. Kita klik begini. Oke, kemudian kita tutup kurung. Nah, ketemu ya. Oke, jadi ini ya. Kemudian kita tarik juga. Nah, langsung. Jadi ketemunya di sini, ini rumusnya sudah. Oke, nilai terendah pakai apa tadi?
pakai make, jangan lupa sama dengan dulu. Oke ya, make yang datanya kita ambil di sini ya. Nah, oke ya, dari E6 sampai E15. Oke, enter, selesai. Jadi nilai tertinggi kita cek. Gak usah ngecek harus satu-satu, ini kan cuma 10. Nanti kalau jumlahnya 30 harus cek satu. Oh, ini ada lagi yang tertinggi, ini ada lagi. Nah ya, kayak rumus ini enak. Oke, kemudian yang apa tadi, min ya, min. Kemudian kita tarik datanya ya, kemudian kita kurang tutup. Oke, ketemu ya, ini tinggal kita cek, kemudian kita tarik. Saya begitu juga yang di bawah. Oke, selesai ya. Dan nanti yang NA, bagaimana NA itu? Kolom NA diisi dengan 2 kali nilai NH, kemudian dijumlahkan dengan kolom UTS dan UAS. Kemudian NR di situ ya, isilah dengan membagi NA dengan 4 ya. NA dibagi 4. Oke, mungkin itu dari apa, cobaan ini ya, dari demonstrasi yang sudah kita kerjakan ya. Kalau mau coba ini ya, bagaimana, sudah ada ya. Oke, silahkan ya, kalau mau dicoba di LK nya masing-masing sesuai dengan apa namanya, grup atau kelompoknya. Oke, mungkin saya tutup sekian dan terima kasih.